Selamat datang di ya bisa dibilang ini kayak curhatan hati seorang hamba LGBT. Pertama kali aku tahu aku homo atau sejenisnya itu aku pernah suka sama cowok, teman sekolah aku, beda kelas. Aku taunya waktu kelas 2 SMP. Aku kayak dekat sama perempuan itu udah dari kecil. Punya teman paling banyak itu perempuan. Dan gak pernah yang namanya berteman sama laki-laki itu waktu SD, sekolah dasar. Waktu SD itu aku kayak ngomong sama diri aku sendiri, aku gak boleh berteman sama laki-laki. Laki-laki itu bangsat semua, nakal, ya bisa dibilang bejat. Ya, kelas 1 aku gak punya teman laki-laki. Kelas 2 dikarenakan aku masuk ke kelas plus dan itu dia 32 perempuan, 8 laki-laki termasuk aku. Ya, 8 ini aku harus berteman karena bakalan dibagi kelompok. Dan ternyata aku menyukain temanku sendiri, tapi beda kelas. Karena aku udah harus dekat sama laki-laki dikarenakan pas pelajaran olahraga itu kita berenang di kolam renang umum. Kita harus laki-laki, perempuan sama perempuan. Aduh, gak bisa dibayangin kalau aku suka sama dia. Dan aku pertama kalinya untuk ya handjob, you know what I mean, coli, ya itu bahasa kasarnya coli, tapi kalau misalkan bahasa halusnya yang enak didengar itu handjob. Pertama kalinya itu aku membayangkan laki-laki, ya teman aku sendiri, tapi aku nggak pernah kasih tahu sama teman-teman aku karena aku belum berani untuk come out sama mereka, untuk kasih tahu jati diri aku sebenarnya. Kelas 3 aku sekolah, aku di kelas itu 20 orang, 3 laki-laki, dan ini untuk pertama kalinya teman dekat. Teman dekat tidak sama dari kelas yang kelas 2. Jadi kelas lain digabungin ke situ, diambil 2 orang masuk. Itu dia kita dimasuk 92, pecahan dari 81 kelas plus tadi. Masuk SMA, aku sudah mulai ya firasat aku kuat untuk bahwasannya itu aku homo LGBT, begitu kuat dan aku mulai menyukai orang-orang yang lebih dewasa daripada aku, lebih tua, tidak pernah menyukai yang namanya seumuran. Nggak tahu kenapa, makin lama aku sudah mulai tahu kenapa, dan aku mendapatkannya. Tidak karena aku pernah punya masa lalu dengan laki-laki, tidak. Aku tidak pernah berhubungan sama laki-laki dan merasakan sakit hati sama laki-laki, tidak. Jadi selama aku tahu aku homo, aku belum pernah punya pacar. Begitu. Aku jadi homo, aku tahu sejak aku mulai kerja. Jadi aku kerja itu hari ini tamat, besoknya langsung kerja. Aku mulai tahu aku homo karena itu kan waktu kelas SMP ya, rasaku kayak ya wajar gitu, kita masih suka sama orang, belum cinta masih suka, karena suka belum tentu cinta ya gitu. Masuk aku ke dunia pekerjaan, aku mulai tahu kenapa aku homo, itu dikarenakan satu aja sih garis besarnya, kurang kasih sayang dari seorang bapak. Ya bapakku masih ada, tapi kayak kasih sayangnya itu nggak bisa penuh sama anak-anaknya, karena waktu aku kelas 1 SMP, bapakku pindah ke Lampung sama mamaku. Jadi kayak aku lebih suka sama
orang tua laki-laki, tapi dia udah umuran gitu 30 ke atas. Gak pernah suka sama yang namanya 20, 21. Karena kan rata-rata homo banyak segitu umurnya. Tapi aku lebih suka ke situ. Dan kenapa aku bisa pindah ke Bali, itu dikarenakan aku kalau di Medan nggak bisa come out sama masyarakat setempat. Aku bisanya itu kayak ya diam. Kok ditanya mana pacarnya, diam. Aku nggak bisa seperti itu. Aku harus jadi diri aku sendiri. Di Medan itu aku nggak bisa jadi diri aku sendiri. Aku harus kayak nyamar jadi diri orang lain yang bukan sebenarnya si Kia. Kia sebenarnya bukan yang orang pendiam. Kia sebenarnya itu adalah orang yang centil, yang nggak pernah diam, yang apalagi aku pun nggak tahu. Jadi aku kayak merasa, oh my god, aku nggak bisa seperti ini, aku harus jadi diri aku sendiri. Nah, di waktu yang sama, dan kebetulan sebelumnya aku juga punya pacar dan aku punya tabungan. Di waktu yang sama dengan kerjaan aku dipecat. Dan aku harus kayak nyari kerjaan, aku nggak mau. Dipecat tanggal 1 Desember 2018, tanggal 2 Desember 2018 aku beli tiket terbang ke Bali untuk tanggal 10. Aku booking untuk kos aku di sini selama 1 bulan dan aku urus pengiriman motorku. Aku udah tekadkan diri aku untuk tinggal di Bali dan sampai sekarang 25 Maret 2020 aku udah kayak pure mencintai seorang laki-laki yang range umurnya itu dari umur 33. Dan aku gak pernah menyukain yang namanya umur yang muda atau dewasa, enggak. Itu dia, kenapa aku bisa jadi homo, karena kurang kasih sayang sama dari orang tua. Bukan kayak orang lain, kalau orang lain kan dia kayak karena pernah berhubungan dan disakitin sama laki-laki, pernah juga disakitin perempuan, bukan laki-laki ya guys, sorry. Pernah berhubungan, disakitin sama perempuan, ditinggalin nikah, dan banyak yang duda itu rata-rata homo. Banyak. Bukan aku menjelekkan, bukan, karena mereka kayak rasanya aku banyak punya teman homo dan itu rata-rata duda atau umurnya udah tua karena pernah pacaran sama perempuan dan dia sering tersakiti gara-gara si perempuan itu. Makanya buat kamu perempuan, kalau kamu udah tahu hukum alam, begitulah, nanti kamu bakal merasakannya karena dia jadi kayak gitu gara-gara kamu, dan kamu bakal merasakan apa yang dia rasakan. Makanya kalau misalkan ada orang bilang, oh gara-gara ini laki-laki musnah, tidak, semuanya gara-gara kalian yang pernah menyakitin hati laki-laki dan dia bisa jadi homo. Ingat, perkataanmu, tindakanmu itu membuat down seorang laki-laki. Aku gak setuju kalau perempuan itu selalu benar. Tidak. Dan aku tidak setuju laki-laki selalu mengalah. Di dalam hubungan, emang kalau api sama air dijadikan satu, gak ada yang bisa. Api sama api dijadikan satu, bakalan beradu. Tapi kalau api dijadikan air, redamlah sudah. Contoh, di masalah A, di masalah B, kalau si perempuan di masalah A yang salah, si B-nya mengalah. Kalau di masalah B, si laki-laki yang salah, perempuannya harus mengalah. Karena nggak boleh begitu, nggak boleh. Dua-duanya harus egois, nggak bisa begitu. Aku nggak terima. Dan kenapa aku selalu dibilang bencong? Karena dari kecil aku selalu dibilangin orang bencong, kayak perempuan. Dan jadilah diri aku sekarang bencong. Makanya mulut kalian itu dijaga. Kalau kalian sering menghina bencong, kalau kalian lihat bencong di jalan dan kalian bilang, ih bencong, ih
Ngapain kau hidup manusia laknat, dajjal? Ingat, kalian belum nikah. Kalian bisa jadi seperti itu, atau anak kalian yang bakal jadi seperti itu. So, aku tidak mau kalian jadi kayak gitu. Cukup untuk menghina bencong, homo, dan cukup untuk membilang kaum LGBT adalah penyakit. Ingat, LGBT bukan penyakit dan dia nggak ada obatnya kalau nggak dari diri sendiri. Kita juga nggak mau jadi homo, nggak mau. Ingat, nggak ada yang mau jadi homo. Apalagi masuk dalam kaum LGBT, nggak ada yang mau. Kalian kira ada yang mau? Nggak ada. Semuanya itu udah diatur sama Tuhan. Kapan dia bakalan bertobat? Kapan dia bakalan meninggal? Mau karena gara-gara coronavirus dia meninggal? Ya itu udah ajab dia, udah naas sama dia. Jadi ya mau kayak manapun nggak bisa kalian bilangin. Makanya aku selalu ditanya sama teman-temanku, kamu kenapa bisa jadi homo? Kamu kenapa bisa jadi LGBT? Kenapa bisa kayak gini? Emang dari kecil kah? Semuanya jawabannya dari kecil dan dari mulut orang-orang sampai ke timur sana bilang aku bencong dari kecil. Jadilah aku seperti ini. Aku nggak nyalahkan diri aku. Emang kayaknya hormon aku wanita lebih banyak dibanding perempuan laki-laki kan? Makanya aku jadi kayak gini. Aku gak nyalahkan mereka, tapi mulut mereka yang mendoakan. Buat kalian, pesan aku sama kalian, jangan pernah membuat atau mengeluarkan sekata patah yang membuat sakit hati orang, apalagi menyakitin hati seseorang. Ingat, dunia itu berputar sayang. Hari ini kau normal, besok kau jadi lesbi. Hari ini kau normal suka sama perempuan, besok kau jadi homo. Kalau kau sejijik-jijiknya sama homo, ingat. Ya, udah cukup sampai di sini pidatoku yang gak ada faedahnya menurut aku. Tapi aku doakan semoga kalian selalu jadi terang di dalam kegelapan keluarga ataupun di dalam kegelapan kehidupan kalian, kehidupan terdekat kalian. Bye bye, see you later.